Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah Surat 58 ayat 11. Suraqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di tengah kesibukan kita bekerja mencari nafkah, kita istirahat sejenak, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa jemaah rahimakumullah, sambil menunggu saudara kita yang bersuci atau dalam perjalanan, kita saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr dengan firman Allah yang barusan kita baca surat Al-Mujadalah ayat 11. Jamaah rahimakumullah, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan segala kewajiban-kewajiban agama yang kita tahu yang dibebankan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat, maka kita salat. Allah mewajibkan kita puasa, kita puasa. Allah mewajibkan kepada kita zakat, kita keluarkan zakat. Allah juga wajibkan kepada kita haji bagi yang mampu, kita sudah tunaikan haji bagi yang sudah menunaikannya. Namun jamaah rahimakumullah, ada kewajiban-kewajiban yang banyak dilupakan oleh sebagian umat Islam. Ada kewajiban yang seolah-olah oleh umat Islam itu tidak wajib, padahal sangat dianjurkan, sangat diwajibkan. Apakah itu jamaah rahimakumullah? Yakni kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mencari ilmu, kewajiban untuk belajar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat jelas mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Dijelaskan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban menuntut ilmu inilah yang seolah-olah tidak wajib untuk sebagian orang. Seolah-olah
menghadiri pengajian itu tidak wajib, seolah-olah menghadiri majlis ilmu itu tidak wajib, maka jamaah rahimahullah, kewajiban ini yang banyak dilalaikan, kewajiban ini yang banyak dilupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Mujadalah ayat 11 tadi, orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Maka jamaah rahimahullah, kadang wirid-wirid pengajian di masjid-masjid sudah mulai tidak diminati lagi. Majlis-majlis ilmu sudah mulai lengang. Seolah-olah umat Islam menganggap itu kan sifatnya fardu kifayah, itu fardu ain. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Kalau sekolah berbeda dengan menuntut ilmu. Kalau sekolah formal adalah dari TK sampai S3, ada batasannya. Tapi menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kiamat, kita tetap dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk menuntut ilmu. Saking pentingnya menuntut ilmu, ayat pertama turun adalah Iqra, bukan perintah sholat. Bukan pertama kali ayat turun itu bukan diperintahkan langsung sholat, tapi diperintahkan kita belajar terlebih dahulu. Diperintahkan kita belajar. Maka jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW juga ingatkan kita, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man araddahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, yang ingin menguasai dunia, hendaklah dengan ilmu. Yang ingin menguasai akhirat, hendaklah dengan ilmu. Yang ingin menguasai dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Tapi semangat orang untuk menghadiri kajian-kajian keilmuan boleh dikatakan sudah sangat langka, sudah sangat kurang. Saudara, misalkan ada kajian zuhur di sini, ada kajian zuhur di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Setiap hari kita tahu bahwa di sini ada kajian, maka orang yang haus terhadap ilmu, dia berusaha datang lebih awal untuk mendengarkan kajian ini, karena dia tahu bahwa itu adalah kewajiban. Maka jemaah, kewajiban menuntut ilmu ini yang banyak dilupakan orang. Seolah-olah yang wajib itu ada sholat saja, kemudian puasa, zakat, haji, itu saja yang wajib, perintah agama. Diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk menuntut ilmu. Siapa yang menghadiri majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, siapa yang menuju tempat untuk menuntut ilmu, kata Rasul, maka akan diberikan jalan mudah baginya menuju surga. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita juga diingatkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fahlikah. Jadilah kamu orang yang berilmu atau menuntut ilmu, yang ketiga atau mendengarkan ilmu, yang keempat atau mencintai ilmu. Jangan kamu menjadi yang kelima. Apa itu? Ya, tidak ada satupun di antara yang keempat ini, maka engkau akan celaka. Tidak bercialah, manutu ilmu indah, punya ilmu indah, mandama indah, supoka ilmu indah, tidak bercialah, maka itulah yang celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimahullah, ketika waktu kita masih ada, kesempatan Allah berikan, hadirilah kajian-kajian ilmu supaya bertambah wawasan, kualitas amal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq wasallallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.